Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Faradila, NPM 19013010295 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Game Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Akuntansi. Dengan teknologi informasi yang begitu pesat menimbulkan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di zaman ini, baik positif maupun negatif. Teknologi juga berkembang pesat pada dunia perkomputeran, yang lebih tepatnya di bidang game online. Saat ini, permainan elektronik atau yang sering disebut game online tersebar sangat cepat di kota-kota besar maupun kecil. Game online merupakan jenis hiburan yang biasa dimainkan oleh para pelajar maupun mahasiswa pada zaman sekarang. Pengertian game online. Game online berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan, dan online adalah terhubung dengan koneksi internet. Sehingga pemain dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan permainan yang sama walaupun berbeda tempat. Game online adalah jenis permainan komputer telepon genggam yang memanfaatkan koneksi internet seperti modem dan koneksi internet. Pengertian pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Game online mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dampak positifnya yaitu penggunaan bahasa Inggris. Game online yang dibuat oleh perusahaan luar negeri dengan menggunakan bahasa Inggris saat memainkannya secara tidak langsung diharuskan untuk menguasai bahasa Inggris. Dampak positif ini terhadap mahasiswa yaitu dapat menambah kosakata bahasa Inggris. Dampak yang kedua yaitu ajang menambah teman. Dengan bermain game online bisa menambah teman di dunia maya, saling tersapa dan bisa untuk menjalin tali silaturahmi. Setelah menjadi teman akan dapat berbagai ilmu mata kuliah antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah sarana penghasilan dengan mengikuti kompetisi e-sport. Seiring berkembangnya game online, mulai bermunculan kompetisi-kompetisi untuk mengadu kemampuan bermain para gamer. Dengan banyak hadiah untuk pemenang kompetisi, memicu timbulnya banyak remaja yang berkeinginan untuk bermain dan ikut berkompetisi. Melalui e-sport ini, banyak menginspirasi generasi muda. Uang yang didapat dari kompetisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli buku-buku untuk menunjang mata kuliah. Game online ini dapat menimbulkan dampak negatif. Berikut ini merupakan macam-macam dampak negatif dari game online. Satu yaitu kecanduan. Memainkan game secara berlebihan, maka dapat mengalami kecanduan. Kecanduan akan sangat berbahaya bagi para mahasiswa, terlebih lagi sampai lupa akan segala tanggung jawabnya. Semakin seseorang kecanduan pada suatu game, maka pembuat game akan semakin diuntungkan karena peningkatan pembelian hero atau diamond dan sejenisnya semakin meningkat. Yang kedua, malas belajar. Malas merupakan dampak negatif yang disebabkan dari kecanduan. Jika seseorang sudah malas belajar, maka semua kegiatan akan lupa dengan semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen, sehingga prestasi mahasiswa akan turun dikarenakan dengan malasnya belajar para mahasiswa. Yang ketiga yaitu terbengkalainya kegiatan di dunia nyata. Keterikatan waktu penyelesaian tugas di game dan rasa asik memainkannya seringkali membuat berbagai kegiatan mahasiswa seperti waktu beribadah, berorganisasi, tugas kuliah, ataupun pekerjaan menjadi terbengkalai karena bermain game atau memikirkan game tersebut. Yang keempat, mengalami kerugian finansial. Bermain sebuah game diperlukan membeli paket internet untuk bermain game. Selain kebutuhan koneksi tersebut, seseorang yang sudah sangat kecanduan akan sangat mungkin untuk menghabiskan dana sampai dengan jutaan rupiah untuk membeli peralatan game atau mungkin untuk merakit sebuah PC gaming. Pembahasan metode penelitian secara garis besar. Jenis penelitian dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis penelitian yang saya lakukan ini tergolong jenis penelitian kuantitatif, artinya penelitian ini berupa angka, tabel, grafik, atau data numerik. Proses pengumpulan datanya menggunakan sistem angket menggunakan Google Formulir dan melalui grafik,
yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang saya ambil adalah mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 19, Prodi Akuntansi yang berjumlah 44 siswa, dan saya mengambil sampel sebanyak 22 siswa. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat dibuat klasifikasi secara kuantitatif. Yang ketiga, pembahasan. Penelitian ini dilakukan di UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2019, Prodi Akuntansi kelas J, dengan respondennya sebanyak 22 mahasiswa. Dari penelitian ini, mendapatkan data bahwa responden tersebut mengaku bahwa game online sangat berpengaruh pada prestasi akademik mahasiswa. Nah, cara mengatasi kecanduan terhadap game tersebut menurut penelitian yang saya lakukan, salah satunya yaitu mengatur waktu belajar dan waktu bermain, menyadari dampak negatif dari kecanduan game online. Bila para mahasiswa sudah bisa mengatur waktu dengan baik, maka akan mudah menyeimbangkan antara waktu belajar dengan waktu bermain game. Kesimpulannya yaitu game itu merupakan hiburan yang saat ini sudah menjadi kenyataan di hampir seluruh media elektronik. Kalau dahulu harus menggunakan alat khusus untuk bermain game, namun sekarang hanya dengan ponsel pun game dapat dimainkan. Game online memiliki potensi mendatangkan dampak yang positif bagi pengguna yang memainkannya secara proporsional, dan juga potensi mendatangkan dampak yang negatif bagi pengguna yang memainkan tidak proporsional. Mahasiswa sebagai seorang dewasa seharusnya mampu menentukan hal apa yang harus menjadi prioritasnya dan dapat mengatur waktu dengan baik sehingga lebih efektif dan efisien. Mengatur waktu secara tepat dapat membantu pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Saran untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif dari game online dapat dilakukan cara-cara berikut ini. 1. Yaitu mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Menabung uang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Membuat perencanaan hidup ke depan. Menyadari dampak negatif dari kecanduan game online. Berteman dengan orang-orang yang baik dan memiliki tujuan hidup, banyak melakukan ibadah, selalu berpikir positif, dan menghindari bermalas-malasan. Karya tulis ilmiah saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.